Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milani Nur Atika dengan NIM 19102050074. Jadi video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Supervisi Pekerjaan Sosial yang diampu oleh Bapak Idan Ramdhani. Jadi dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Idan Ramdhani sebelumnya untuk memenuhi tugas UAS, yaitu ada pertanyaan yang pertama, ada konteks supervisi dalam praktek pekerjaan sosial, kemudian yang kedua ada penjelasan materi kelompok yang sebelumnya sudah dipresentasikan, kemudian pertanyaan ketiga ada contoh proses supervisi pekerjaan sosial. Jadi untuk pertanyaan yang pertama mengenai konteks supervisi dalam pekerjaan sosial ya. Jadi supervisi pekerjaan sosial ini merupakan sebuah proses pendidikan di mana proses ini adalah memberikan dan juga melengkapi individu dengan pengetahuan dan juga keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Kemudian supervisi pekerjaan sosial ini merupakan mandatori dalam praktek pekerjaan sosial. Setiap program dan juga layanan yang melibatkan pekerja sosial harus menerapkan supervisi ini dengan seluruh pendekatan, metode, dan teknik dalam prakteknya. Jadi tujuan dari supervisi pekerjaan sosial ini adalah untuk meningkatkan kualitas pekerja sosial dan juga layanan sosial untuk mencapai tujuan dan kualitas hasil dari layanan sosial yang diharapkan. Selanjutnya, jadi supervisi ini dilaksanakan oleh yang namanya supervisor yang merupakan perwakilan dari sebuah lembaga yang tujuannya itu untuk memastikan capaian target kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian, supervisor ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan instruksi-instruksi secara langsung kepada staf-stafnya mengenai penugasan-penugasan. Kemudian melaksanakan fungsi koordinasi dan juga memberikan dukungan kepada staf, menjalankan fungsi administrasi, fungsi edukasi, dan juga support dalam mengembangkan interaksi yang positif. Kemudian, supervisor ini tentunya harus memiliki kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada di lembaga. Kemudian, kedudukan dari supervisor ini adalah sebagai leader yang membawahi pekerja sosial atau mengkoordinasi para pekerja sosial. Kemudian di samping itu, supervisor merupakan subordinat dari manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam sebuah lembaga atau organisasi. Untuk peran supervisor sangat diandalkan dalam praktek pekerjaan sosial untuk membantu pekerja sosial menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kenapa supervisor ini sangat diandalkan? Karena supervisor ini adalah praktisi atau seseorang yang sangat tahu atau paling mengerti dan memahami bagaimana kondisi dan situasi dari pekerja sosial itu sendiri. Jadi supervisor ini sangat memahami situasi dan kondisi penanganan terhadap klien dan secara detail. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu penjelasan materi kelompok. Jadi kelompok kami, kelompok 9 kemarin mengambil tema mengenai evaluasi dalam supervisi pekerjaan sosial. Evaluasi yang dilakukan oleh supervisor merupakan agenda pengawasan dan juga memberikan penilaian terhadap para pekerja, di mana para pekerja ini adalah para pekerja sosial. Nah, dari evaluasi yang dilakukan ini, maka akan diketahui kualitas kerja, efektivitas kinerja pekerjanya, dan apa yang kemudian dibutuhkan atau apa yang perlu ditingkatkan oleh para pekerja sosial yang disupervisi. Secara garis besar, evaluasi dari supervisor kepada pekerja sosial ini adalah mengenai kinerja yang efektif, kemudian kompetensi yang dibutuhkan, dan hasil yang diinginkan, termasuk keterampilan pekerja, pengetahuan yang dimiliki pekerja, metode yang digunakan dalam intervensi, kemudian tujuan umum pekerjaan sosial, dan peningkatan dukungan dan pemulihan fungsi psikososial. Namun garis besar yang sudah disebutkan tadi diharapkan untuk dapat disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Karena kan setiap lembaga itu kan kemungkinan memiliki tanggung jawab
tertentu atau tanggung jawab yang berbeda-beda, kemudian juga bidang masalahnya berbeda-beda, dan mungkin beroperasi pada suatu komunitas yang memiliki karakter yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian dalam tugasnya melakukan supervisi, dalam mengevaluasi ya, supervisor ini terkadang itu memiliki kekhawatiran dan memiliki perasaan yang negatif, karena kan evaluasi itu terkadang dapat memicu permusuhan dengan orang yang disupervisi. Terkadang mereka ini juga enggan bersikap kritis dengan tepat karena mungkin kritikan itu akan membuat orang yang disupervisi atau yang di sini adalah pekerja sosial mungkin merasa tersinggung atau bahkan juga menyebabkan mereka tidak bersemangat dalam bekerja atau dalam pekerjaannya. Namun bagaimanapun evaluasi dalam supervisi ini kan harus dilakukan. Jadi supervisor harus bersikap profesional di mana dia harus jujur dalam melakukan evaluasi tanpa menghakimi pihak yang disupervisi. Kemudian di kelompok kami kemarin juga menyebutkan model-model atau jenis-jenis evaluasi dalam supervisi pekerjaan sosial. Sebenarnya ada banyak. Kelompok saya kemarin menyebutkan 6 jenis. Ada evaluasi tertulis, evaluasi lisan, kemudian evaluasi proses, evaluasi hasil, evaluasi positif, dan juga evaluasi negatif. Nah, untuk yang pertama, evaluasi tertulis itu merujuk pada penilaian dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada yang disupervisi. Mungkin bisa menggunakan kuesioner seperti itu. Kemudian untuk evaluasi lisan ini dipilih untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas seperti itu. Kadang kan kita butuh klarifikasi dari materi yang ambigu, dan klarifikasi ini kan harus dilakukan secara cepat, maksudnya harus segera ditangani. Jadi lebih baik menggunakan evaluasi lisan, karena jika dilakukan dengan evaluasi tertulis mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi proses. Jadi kalau evaluasi proses ini yang dinilai atau dievaluasi adalah proses dari kinerja. Pada saat kinerja itu dilakukan, pada saat intervensi pekerja sosial itu dilakukan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi hasil. Nah, bedanya kalau evaluasi hasil ini dilakukan ketika intervensi pekerja sosial itu sudah dilakukan. Jadi evaluasi ini dilakukan ketika pekerjaan sudah selesai, atau evaluasi ini untuk menilai bagaimana hasilnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi positif. Jadi kalau evaluasi positif ini lebih mengarah pada bentuk dukungan. Bentuk dukungan ini bisa berupa sertifikasi kemahiran, bahkan sampai promosi jabatan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi negatif. Jadi kalau evaluasi negatif ini lebih mengarah pada kritikan kepada para pekerja sosial. Nah, selain kami menyebutkan model-model atau jenis-jenis evaluasi, kami juga kemarin menjelaskan mengenai kriteria apa saja yang digunakan dalam sebuah evaluasi. Jadi ada tiga kriteria dalam evaluasi, yaitu ada kriteria kognitif, kriteria afektif, dan juga kriteria kinerja. Kalau kriteria kognitif itu berisi nilai dan etika, pemahaman dan pengetahuan, kemudian juga kesadaran diri. Kemudian untuk kriteria afektif ini berisi sikap interpersonal, perasaan, dan hubungan. Jadi yang dinilai itu dari sikap interpersonalnya, perasaan, dan hubungan dia dengan staf-staf yang ada di sebuah lembaga itu, dan juga hubungannya dengan kliennya. Kemudian yang ketiga, kriteria kinerja. Kriteria kinerja ini yang dinilai adalah keterampilan wawancara, penilaian, dan keterampilan relatif dalam proses pekerjaan sosial dalam pemecahan masalah atau dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu contoh proses supervisi dalam pekerjaan sosial. Untuk menjawab pertanyaan ketiga ini, saya mengambil contoh proses supervisi pekerjaan sosial dalam PKH atau program Keluarga Harapan. Jadi supervisi dalam PKH ini merupakan interaksi yang sudah direncanakan atau interaksi terencana antara supervisor dengan pendamping PKH yang merupakan pekerja sosial. Supervisi dalam PKH ini merupakan proses pembelajaran dan juga analisis untuk menjamin kualitas layanan PKH terhadap keluarga penerima manfaat.
Untuk tujuan dari supervisi PKH ini ada banyak, yaitu untuk menjamin pendamping PKH mendapatkan kejelasan tentang tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk meningkatkan kinerja pendamping. Selanjutnya juga untuk membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai etika pendamping PKH, serta untuk menjamin kualitas pendampingan PKH terhadap keluarga penerima manfaat. Pelaksanaan dari supervisi dalam PKH ini ada 3, yaitu ada supervisi individual, supervisi kelompok, dan juga supervisi tim. Untuk yang pertama mengenai supervisi individual, jadi kalau supervisi individual ini dilakukan kepada pendamping PKH secara perorangan untuk memberikan informasi, bimbingan, dan dampingan. Selain itu juga untuk memberikan dukungan serta penilaian atau evaluasi terhadap kinerjanya. Kemudian untuk yang kedua mengenai supervisi kelompok. Jadi kalau supervisi kelompok ini dilakukan kepada para pendamping PKH secara berkelompok. Tujuannya adalah untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian memberikan dukungan dan juga melakukan penilaian atau evaluasi secara bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah supervisi tim. Jadi kalau supervisi tim ini dilakukan secara tim yang terdiri dari para pelaksana PKH lainnya dan melibatkan para pendamping PKH. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan PKH itu sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan dari supervisi dalam PKH ini bisa dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jika dilakukan secara langsung, maka bisa dilakukan dengan bertemu langsung atau bertatap muka untuk melakukan pengamatan bersama. Nah, kemudian jika dilakukan secara tidak langsung, maka bisa menggunakan media komunikasi seperti misalnya bisa melalui lewat WhatsApp, kemudian lewat email, foto, video, atau rekaman suara, dan bisa juga dengan mempelajari laporan. Nah, selanjutnya untuk waktu pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara periodik. Untuk supervisi individual dan juga kelompok itu bisa dilakukan seminggu sekali atau juga 2 minggu sekali. Baik, terima kasih. Demikian jawaban-jawaban yang dapat saya berikan untuk menjawab pertanyaan Bapak Idan Ramdhani dalam memenuhi tugas UAS mata kuliah supervisi pekerjaan sosial. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.